Sebelum lanjut nonton video lainnya, please bantu kami untuk tetap menyiarkan dan menyampaikan informasi bermanfaat untuk Anda dengan cara subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya untuk Anda tidak terlewat informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Saya Abraham Silaban, terima kasih, sampai jumpa. Kita awali informasi siang hari ini pemirsa dari ratusan warga di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat yang kehilangan tempat tinggal karena kebakaran. Di tengah imbauan pemerintah untuk menjaga jarak, warga korban kebakaran harus tinggal bersama di pengungsian. Kebakaran di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat pada Sabtu malam menghanguskan 58 rumah dan menyebabkan 278 warga kehilangan tempat tinggal. Di saat penerapan physical distancing, korban kebakaran terpaksa tinggal di pengungsian bersama-sama. Selain membutuhkan bantuan makanan dan juga air bersih, saat ini pengungsi juga membutuhkan masker serta peralatan sanitasi. Kebakaran menghanguskan 58 rumah di pemukiman kawasan padat penduduk Taman Sari, Jakarta Barat pada Sabtu malam. Kobaran api sulit dipadamkan karena sebagian besar rumah berjenis semi permanen. Kebakaran diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik di salah satu rumah. Dan bagaimana saat ini kondisi pengungsian warga korban kebakaran di kawasan Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat? Kita langsung bergabung bersama rekan Bunga Ayu di sana. Bunga Ayu, bagaimana kondisi pengungsian pada masa penerapan physical distancing saat ini? Ya, baik Deta dan juga pemirsa, beginilah situasi terkini yang ada tepatnya di kawasan penampungan akibat dari kebakaran pada Sabtu malam, yaitu yang ada di kawasan Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat. Bisa dilihat di belakang saya kondisinya saat ini, Deta dan juga pemirsa, memang tidak banyak warga yang saat ini sedang berduduk di depan sekitar yayasan. Dan dapat kami ceritakan, Deta dan juga pemirsa, kondisi untuk pengungsian ini tidak jauh dari tempat titik kejadian, yaitu sekitar 10 hingga 20 meter saja. Yang artinya 278 jiwa ini terpaksa harus mengungsi di sebuah yayasan. Tadi pun kami juga sempat berbincang dengan beberapa warga yang sudah mengungsi di yayasan ini. Mereka juga mengaku sudah diberikan himbauan untuk tetap menjaga jarak, kemudian tetap menggunakan masker. Dan meskipun tadi pagi masker belum ada bantuan yang masuk, dan baru saja ini kami juga sempat melihat ada bantuan masker yang sudah diberikan oleh pihak yang berwenang, dan kemudian mereka juga saat ini juga ada beberapa yang sudah mulai menggunakan masker. Yang pastinya untuk social distancing ini agar tetap dilakukan, mengingat untuk adalah tetap berjaga jarak, kemudian mereka tetap menggunakan masker. Namun yang sangat disayangkan adalah meskipun kondisinya saat ini memang 278 jiwa warga ini harus mengungsi, dapat kami gambarkan juga, ini merupakan sebuah yayasan yang merupakan sekolahan. Ada beberapa kelas-kelas yang digunakan untuk tempat tinggal warga sementara. Dari satu kelas ini, 4 kali 4 meter ini bisa menampung 30 warga yang ada di dalam. Dan mungkin warga sangat menyayangkan jika memang di saat seperti ini harus jarak yang rapat seperti itu. Mereka juga menginginkan ada bantuan yang lebih seperti ibaratnya adalah rumah ini akan segera didirikan kembali. Itu tadi yang sempat dibicarakan oleh beberapa warga yang menginginkan bantuan apa saja yang harus masuk. Dan untuk yang harus masuk pada saat ini memang seperti makanan, kemudian selimut, kemudian juga ada air bersih, itu yang sangat dibutuhkan pada saat ini. Kebakaran ini memang melanda pada Sabtu malam yang kemudian disinyalir kejadian ini diduga akibat dari hubungan arus pendek listrik dari salah satu rumah warga. Ada dua versi memang yang disebutkan adalah sebuah listrik kompor dan juga seperti listrik pada saat melakukan pengecasan pada handphone, seperti itu. Data. Terima kasih Bunga Ayu atas informasinya, selamat bertugas kembali. Pemirsa, hari kedua pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah Tangerang Raya, Provinsi Banten, sejumlah pelanggaran dari pengendara masih terjadi. Penumpang kendaraan truk atau kendaraan bak terbuka yang duduk di samping pengemudi diminta turun dan dipindahkan ke belakang atau di atas bak terbuka.
Pemeriksaan ketat diterapkan pemerintah Kota Tangerang, Banten dengan menjaga seluruh akses jalan perbatasan dengan menempatkan petugas gabungan di 48 titik checkpoint. Pemantauan di salah satu checkpoint di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kecamatan Larangan, Minggu pagi, penerapan PSBB hari kedua sejumlah pelanggaran dilakukan pengemudi, baik mobil maupun motor. Petugas hanya menegur dan meminta penumpang yang duduk di samping sopir pindah ke belakang. Sementara untuk kendaraan truk maupun bak terbuka yang mengangkut penumpang hingga 2 orang diminta pindah ke belakang bersama barang yang dibawa. Sedangkan bagi pengendara sepeda motor yang masih belum menggunakan masker, petugas memberikan masker secara cuma-cuma. Kita persuasif, hanya kita perlukan masuk dengan menggunakan masker sesuai dengan SOP dan ketentuan dari pemerintah. Pemberlakuan PSBB di wilayah Tangerang Raya meliputi kota dan Kabupaten Tangerang serta kota Tangerang Selatan. Rencananya akan berlangsung hingga 1 Mei 2020 mendatang. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita langsung pantau kondisi lalu lintas di wilayah penyangga Jakarta, khususnya Tangerang Raya yang melaksanakan PSBB di hari kedua ini. Kita bergabung dengan Lineke Utsike di daerah Daan Mogot dan juga nanti ada informasi dari Luis Ayu di kawasan Ciputat. Pertama kita akan Lineke Utsike dulu di kawasan Daan Mogot. Lineke, pelanggaran apa saja yang kerap ditemukan dalam penerapan PSBB dari kawasan Tangerang menuju Jakarta? Ya, Lineke. Bedaneta dan juga pemirsa, pada hari kedua penerapan PSBB di wilayah Tangerang Raya, saat ini saya sudah berada di titik checkpoint yang berada di kilometer 19 Jalan Daan Mogot yang merupakan perbatasan antara Kota Tangerang dan juga Jakarta Barat. Dan saya akan langsung mengajak Anda untuk melihat situasi terkini, di mana tepat di belakang saya ini ada jajaran, ada petugas yang bersiaga dari jajaran TNI, Polri, kemudian Dinas Perhubungan, Satpol PP dan juga petugas pemadam kebakaran yang masih terus bersiaga untuk memantau sudah sejauh apa kemudian pola ketertiban yang dilakukan oleh para pengendara yang melintas di jalur ini. Tepat di belakang saya saat ini Dandim 0506 Tangerang, Kolonel Infantri Wisnu Kurniawan beserta juga dengan jajaran ini sedang melakukan pembagian sembako ataupun bantuan sosial terhadap para pengendara yang melintas di jalur ini, yang mana ini bantuan sosial yang diberikan tidak hanya minuman saja tetapi juga dilakukan pembagian masker, karena berdasarkan pada pantauan kami sejak tadi pagi memang untuk pelanggaran ini masih terus terjadi. Yang pertama diantaranya adalah tidak menggunakan masker, kemudian juga tidak menggunakan sarung tangan, serta masih ditemukannya para pengendara motor yang berboncengan namun tidak satu domisili. Kemudian untuk para pengendara roda 4, ini para penumpangnya masih berada ataupun duduk di samping pengemudi, sehingga tentunya tadi ini langsung sontak diberhentikan oleh para petugas, 25 petugas yang saat ini bersiaga untuk kemudian diberikan teguran ataupun himbauan. Sementara untuk situasi arus lalu lintas ini terpantau ramai lancar, yang artinya bahwa untuk penerapan dari PSBB ini tidak menekan mobilitas warga untuk berkegiatan di luar. Kembali ke Anda, Bernadetta. Baik, dari Lineke di Daan Mogot kita menuju Luis Ayu di kawasan Ciputat. Luis, apakah masih banyak masyarakat yang belum paham betul dengan peraturan PSBB? Ya baik, Bernadetta dan juga pemirsa, Kota Tangerang Selatan memang sudah mulai menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sebagai upaya untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19. Dan ini merupakan pelaksanaan hari kedua PSBB, dan tepat di belakang saya saat ini pemirsa, ini merupakan posko checkpoint Sandra Tex atau tepatnya di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Dan memang terpantau sebanyak 23 personil gabungan dikerahkan, terdiri dari polisi, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan juga petugas damkar. Ini dikerahkan. Jika pada hari pertama saat penerapan PSBB dilakukan, terdapat 25 pelanggar yang terjadi, seperti misalnya pengendara sepeda motor yang berboncengan tidak menggunakan masker. Nah, di hari kedua ini pemirsa masih sama, namun
pelanggaran didominasi oleh pengendara sepeda motor yang tidak satu alamat atau satu domisili dengan penumpangnya atau tidak satu keluarga. Ada pula pengendara roda 4 atau mobil juga yang masih tidak menggunakan masker. Selain itu, untuk kendaraan roda 4 seperti mobil atau angkutan umum yang melebihi kapasitas penumpangnya juga akan diberikan teguran oleh petugas. Namun pemirsa, sejauh ini pihak kepolisian tidak akan memberikan sanksi kepada para pengguna jalan yang melanggar, namun pihaknya hanya akan memberikan surat teguran dan juga memberikan himbauan kepada para pelanggar terkait dengan bahayanya pelanggaran virus corona sehingga diberlakukannya PSBB seperti dengan saat ini. Deta. Terima kasih Luis Ayu atas informasinya langsung dari Ciputat. Pemirsa, kita ke informasi terkait beberapa daerah yang telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Di Bekasi, Jawa Barat, sejumlah warga masih beraktivitas tanpa masker. Sementara di Tangerang, pasar tradisional tetap ramai pengunjung di tengah imbauan physical distancing. Penerapan pembatasan sosial berskala besar di sejumlah daerah tidak menghalangi warga untuk keluar rumah. Di Bekasi, Jawa Barat, jalanan tetap ramai, bahkan sejumlah warga melanggar aturan PSBB, diantaranya tidak menggunakan masker. Salah satu pelanggar berdalih tidak mampu membeli masker akibat gaji yang tertunda. Belum gajian nih, kantor nih, kantor sana nih, kacau. Jadi nggak bisa beli masker? Belum bisa, di lockdown mulu, pusing. Tapi tahu kan harus pakai masker ya? Tahu, cuma kan nggak ada duit, Pak. Oh, nggak ada duit. Kan berapa harga masker? Goceng sih, cuma kita juga namanya apa ya, kebutuhan banyak, pinjaman online ada, motor kreditan, itu. Oh, gitu. Tapi gaji dipending tuh. Di Tangerang, Banten, warga memadati pasar tradisional. Dalam kondisi pasar yang ramai, sulit untuk menerapkan aturan jaga jarak atau physical distancing untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Sebagian pengunjung bahkan tidak menggunakan masker saat bertransaksi. Menurut salah seorang pembeli, berbelanja di pasar tradisional lebih murah dibandingkan berbelanja online. Beda harganya itu 2.000-3.000. Jadi kayaknya untuk saya jual lagi, apalagi saya pedagang gorengan ya, kayaknya nggak nyampe ke sana. Pembatasan sosial berskala besar bertujuan mencegah penyebaran virus corona dengan melarang kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Agar penyebaran corona bisa dihentikan, dibutuhkan kerjasama seluruh lapisan masyarakat, terutama kesadaran untuk mematuhi aturan pemerintah selama pemberlakuan PSBB. Dari Bekasi dan Tangerang, Rahmat Hidayat, Sukron, iNews melaporkan.